Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita melanjutkan pembacaan Bulughul Maram. Ini masih di bab salat jamaah. Hadis riwayat dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Saya baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qauma, mengimami satu kaum itu, aqra'uhum li kitabillahi ta'ala, paling pinternya, paling pinter dalam membaca kitab Allah, paling qari'. Fa in kanu fil qiraati, jika mereka itu fil qiraati dalam bacaan Al-Qur'an sawaan sama, maka dipilih. Siapa yang dipilih? Fa'alamuhum bis sunnati, paling ngertinya mereka tentang sunnah. Sama, podo-podo ngerti nih. Fa in kanu fis sunnati sawaan, jika adalah mereka itu dalam soal memahami sunnah, memahami agama ini sama pinternya, fa'aqdamuhum hijratan, paling dahulunya mereka hijrahnya. Kalau zaman dulu kan ada hijrah, sekarang ya tobatnya. Tobatnya si endi? Tak pernah tobat ikat lahir wis Islam, berarti kan sama. Fa in kanu fil hijrati sawaan, jika mereka hijrahnya sama, fa'aqdamuhum silman, paling awalnya masuk Islam. Masuk Islamnya sama. Wa fi riwayatin, dalam sebagian riwayat, sidnan, umurnya paling tua, yang paling berhak jadi imam setelah yang tadi disebutkan. Terus wala ya umman ar-rajulur rajula, seseorang benar-benar jangan mengimami seseorang yang lain fil sultanihi, dalam kekuasaannya. Wala yaqud fi baitihi, janganlah duduk di rumah orang lain tersebut, ala takrimatihi, di atas tempat duduknya dia yang khusus, illa kecuali biiznihi, dengan izin yang punya rumah atau punya wilayah. Rawahu Muslimun, telah meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Salah satu membaca, silahkan. Tadi itu ada yang sudah bukaan. Bukaan. Botol ini tadi itu ada yang sudah bukaan. Ada enggak? Enggak tahu. Apa dibuang? Biasanya kan masih di sini. Ada. Enggak. Sayang. Larang ya. Ra oleh 1000 banyu. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi urutannya gitu tadi ya. Nabi mengatakan yang berhak jadi imam itu pertama yang paling bagus baca Al-Qur'annya. Mbak dipencet tak bunyi sendiri. Serem amat masjid sini.
Ndak dipegang dia muni dhewe. Konslet ya. Orang yang hafal 30 juz lebih berhak daripada yang hafal juz 30. Yang hafal 1 juz itu kalah dengan yang hafal 5 juz gitu ya. Sebagian memahami begitu karena di hadis yang lain dikatakan yang mengimam itu aktsarukum Qur'anan, yang paling banyak hafalan Al-Qur'an. Paling banyak. Nabi dulu pernah dalam satu perang Uhud. Itu ketika Nabi menguburkan jenazah itu didahulukan yang hafalannya lebih banyak. Karena dia lebih utama maka dia dimasukkan ke liang lahat duluan. Nah, waktu itu kuburannya massal gitu ya. Bukan cuma satu mayat, satu lubang. Itu yang dimasukkan ke liang lahat pertama kali yang paling banyak hafalannya. Kemudian yang jadi soal adalah sekarang kadang-kadang orang hafal Al-Quran tapi nggak begitu ngerti. Kalau zaman dulu kan hafal Al-Quran itu ngerti. Kalau para sahabat dikatakan kami dulu belajar Al-Quran itu 10 ayat, dipelajari sampai mudeng, habis mudeng diamalkan, gitu ya. Jadi belajar itu ilmu dan amal. Kalau kita ini kan ilmu, sampai wes kokean ilmu nih kesel ngaji nih, leren. Gitu. Kebanyakan ilmu tidak begitu diamalkan, kebanyakan teori, gitu ya. Jadi kalau para sahabat dulu memang 10 ayat dipelajari, terus selesai, paham, ngerti, terus diamalkan, baru nambah 10. Jadi kalau tambah hafalan, mesti tambah pintar. Kalau sementara kita sekarang ini kan kadang-kadang nggak begitu ya. Kadang-kadang yang programnya itu punya hafalan dulu. Orang mudeng nggak apa-apa, sebenarnya hafalan dulu, selesai 30 juz, nah nanti baru. Nah, kalau kawan-kawan jauhlah itu ada istilahnya mondok itu tahfidz dulu. Nanti baru habis tahfidz baru alimnya setelahnya. Banyak murid dulu gitu. Lulus SD, MI, mana Pak? Mau tahfidz dulu dia habis habis tahfidz sudah hafidz baru alimnya. Jadi belajarnya setelah itu. Kan jadi soal kemudian ini orang hafalan Al-Qur'annya paling banyak tapi rapatek mudeng, dengan ada orang yang hafalannya kalah banyak tapi pemahaman agamanya lebih mudeng. Kan jadi soal kok sekarang ya. Terus sapa iki sing berhak jadi imam? Makanya kalau bisa ya hafalan ya sambil ngaji, sambil dikaji. Kalau kayak kita ini kadang-kadang ya hafalan, ada yang masih rutin nambah hafalan. Apa rutin ngurangin hafalan malah. Nambah sebulan nambah 5 ayat misalnya. Masih ada enggak? Apa malah ngurang, sebulan kurang 5 ayat, bulan berikutnya kurang 5 ayat. 10 tahun tarik qul huwallah sama saudara-saudaranya. Paling enggak yang sudah pernah hafal di OP ini, tapi ya angel ya. Hafalan itu memang susahnya dimelihara itu, ngopeni. Banyak orang yang gagal ya, itu kan kita di situ. Selesai 30 juz kita, kemudian ngopeni ini hidup terus, hafalannya itu luar biasa. Kita ngapalin juz 30 aja, hafal terus juz 30 itu udah jadi imam besar sekarang ya. Di masjid-masjid ini. Bangun Rejo jadi imam besar. Hafal 30 nih. 30 juz, enggak, juz 30. Hafal benar-benar hafal. Sekarang disuruh baca juga 1 juz dari Amma Yatasaalun ya hafal. Makanya sebagian ulama itu memahami akro di sini itu bukan soal banyaknya hafalan, tetapi paling faqih atau paling ngerti. Jadi akro tidak diartikan yang paling banyak hafalan. Bagaimana madhab Imam Asy-Syafi'i, itu akro ini diartikan afqoh, gitu. Paling faqih atau paling paham daripada yang lainnya. Sebagian memaknai begitu.
Terus kalau sama soal itu, hafalannya sama, maka dipilih yang paling ngerti tentang sunnah. Fa'alamuhum bis sunnati. Urusan agamanya lebih pintar, lebih ngerti. Nek podo dipilih yang hijrahnya lebih dulu. Nek misalnya podo-podo premane tobatnya luweh dhisik, karena dia kan berarti amalnya sudah lebih banyak, ilmunya juga sudah lebih banyak. Sama, maka dipilih yang Islamnya lebih dulu. Podo-podo lahir wis Islami, maka dipilih yang paling terakhir, dipilih yang paling tua umurnya. Yang paling tua ini yang paling terakhir. Nah sekarang kan yang paling tua ini yang paling pertama. Imam-imam di masjid itu banyak dipilih yang paling sepuh. Ya mungkin karena yang lainnya sudah sama ya. Jadi Qurannya sama, sunnahnya sama, hijrahnya sama. Maka terus yang dipilih yang paling tua, paling sepuh. Ya begitu. Kalau enggak ya, kalau misalnya ada yang lebih muda tapi dia lebih bagus, lebih ngerti, bacaan Al-Qur'annya lebih bagus, hafalannya lebih banyak, ya yang diajukan yang muda. Tuwek aku lah justru sampean luwih tuwek biar yang muda yang maju. Tapi jadi masalah kadang-kadang di masyarakat ya. Di masalah. Namanya ada ibu-ibu gitu katanya. Anak saya dipaido gara-gara masih muda jadi imam. Ya kalau memang sudah ada imam rawatib di masjid, ya jangan diganggu. Seperti yang disebutkan setelahnya ini yang kedua ya. Janganlah orang itu mengimami orang lain dalam kekuasaannya, di kekuasaan orang lain itu. Masjid ini kekuasaannya siapa? Pak Amin misalnya, yang bisa imam, atau Pak lali meneh. Pak Samsul, tapi panggilannya Pak Samsul aslinya ya. Nah, itu beliau yang menguasai daerah ini. Jadi tidak boleh antum-antum yang bukan wilayah sini datang-datang langsung imam. Meskipun bacaan Qur'annya paling bagus, paling alim. Tapi kalau di wilayah orang itu yang berhak imami ya warga setempat gitu. Imam masjid ini siapa? Nah, itu yang berhak mengimam. Yang lainnya tidak boleh. Kecuali dapat izin. Kecuali yang datang itu pangkatnya lebih tinggi. Kalau zaman dulu misalnya, kalau zaman dulu ya khalifah gitu. Khalifah datang ke sini ya apa-apa jadi imam. Pak Samsul minggir sih apa-apa gitu. Karena ini wilayah Indonesia ini wilayahnya pimpinannya khalifah. Sekarang ya presiden misalnya. Presiden apa? Pak presiden datang ke sini mau ngimami ya sampai persilahkan. Tidak apa-apa. Kalau dianggap yang presiden itu penguasa atas kita. Kalau zaman dulu kan begitu. Yang jadi pejabat itu yang jadi imam gitu. Zamannya Nabi menjadi imam Masjid Nabawi. Zamannya Abu Bakar. Zamannya Umar. Memang begitu, yang jadi pimpinan itu yang mimpin sholat juga. Kalau sekarang kan enggak ya. Udah beda, malah ini dipisah gitu. Sekuler, istilah orang sekarang sekuler. Agama nang masjid wae gitu ya. Yang urusan negara diatur pakai aturannya sing gawe gitu. Kan enak ya. Di Indonesia itu enak. Pejabat itu malah kadang ada pejabat menentukan gaji. Rapat penentuan gaji. Gajinya siapa? Gajinya dhewe. Lah ya enak banget ya. Nah, aku 1 juta wae. Kan enak. Biasanya kan sing menentukan kan juragane gitu. Sing menentukan awake dhewe. Juragane kan rakyat ini sebenarnya. Presiden ini kira-kira digaji piro? 2.000 atau 3.000? Gaji presiden berapa, Pak? Pinten, Pak? Belum pernah jadi presiden? Dikit. Enggak sampai 100 juta paling. Ya. Saya juga belum pernah. Nanti pernah tak ceritain. Pinten, Pak? 60 juta, 65. Sidik berarti ya. Namun tadi katanya ada pejabat nyewa rumah setahun nih.
setahun 600 juta. Nyewa rumah. Saya bilang, lah aku nek duitnya kayak aku ya bangun rumah saya susuk. Rumah saya susuk. Nyewa rumah 600 juta. Gajinya sebulan piro? Oke, men. Berarti oke. Selain presiden lebih banyak gajinya. Yang BPIP itu aja berapa gajinya dulu? 100 juta. Kalau enggak salah. Yang pengawal itu. Pengawal Pancasila. Gaji pokok itu. Tunjangannya lebih gede. Nunjang gede. Wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi. Jangan duduk di tempat khusus. Jadi dia orang Arab dulu di rumahnya itu ada ini lemek apa bantal untuk duduk tuan rumahnya. Itu enggak boleh diduduki oleh tamu. Ini tamu kurang ajar namanya. Enggak tahu sopan santun gitu. Ini di rumah ya, ini ada kursi khusus punya yang punya rumah, ada tamu masuk langsung lungguh nang singgasananya yang punya rumah ya nggak boleh, dilarang oleh Nabi kecuali dapat izin. Ini nih duduk sini ya nggak apa-apa. Imam tadi juga begitu, ini nih disilahkan. Kalau enggak boleh. Nah ini mungkin kalau di sini sudah. Dulu milih imamnya di sini nih berdasarkan napa Pak? Sing nang masjid ya ukur tok, napa piye? Oh ada yang nunjuk. Mestinya tes. Ini masuk kriteria apa enggak? Orang masuk kabeh malah bingung kan. Imam sopo itu san? Hadis berikutnya, hadis dhaif ini. Wali Ibnu Majah min hadits Jabirin radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Majah riwayat Jabir. Wala ta'umman namra'atun rajulan. Ada enggak? Ada. Hadis sendiri apa gabung dengan yang tadi? Sendiri. Dan benar-benar janganlah perempuan itu mengimami laki-laki. Perempuan jadi imam laki-laki. Wala a'rabiyun muhajiran. Jangan pula orang Badui, Arab Badui mengimami seorang muhajirin. Wala fajirun mu'minan. Jangan pula orang yang pendosa mengimami orang beriman yang jarang berbuat dosa. Fajir ini ya iman juga, orang iman, orang Islam apa ya sholat gitu kan. Tapi banyak melakukan dosa, apalagi terang-terangan gitu ya. Kalau disebut si fulan, tukang judi gitu misalnya. Tapi ya rajin ke masjid gitu, kayak adzan ya mangkat. Mulai sholat ya judi meneh gitu misalnya. Itu namanya fajir. Wa isnaduhu wahin, sanadnya lemah banget. Misalkan yang salah satu membaca yang belum baca. Ya, lemah banget malahan. Sebagian periwayatnya itu ada yang dituduh tukang malsu hadis. Kalau di tempat kita ada tukang kayu, tukang jahit, kalau zaman dulu ada tukang malsu hadis. Kerjaannya itu ngarang hadis, terus nanti dikatakan ini Rasul SAW bersabda begini. Oh, ada ya kerjaannya gitu, ya mungkin kurang kerjaan deh. Kadang-kadang nguati apanya gitu ya. Pesanan pejabat ya nguati pejabatnya. Pesanan partai yang nguatin partainya. Dijadikan atau dipalsukan hadis-hadis. Terus isinya yang pertama ya, perempuan tidak boleh jadi imam untuk laki-laki. Tidak boleh. Sealimah apapun perempuan, meskipun alim gitu ya, alimah, faqihah, pintar, itu tidak boleh perempuan mengimami laki-laki. Usung lanang apalagi kul huwallah tok ya enggak apa-apa. Lanang sing imami.
Perempuan tetap tidak sah jadi imam kecuali jamaahnya itu perempuan. Boleh, tapi kalau jamaahnya laki-laki enggak boleh. Malah enek sing apa itu? Khutbah Jumat perempuan ya. Masya Allah. Khutbah Jumat perempuan. Tambah suwe, tambah cedak hari kiamat itu tambah ruwet. Syariat-syariat yang sudah hampir jadi kesepakatan saja mau dirubah, nggak tanggung-tanggung. Bu saiki kok nggak ada beritanya, piye ceritanya kayak akhirnya ditutup apa lanjut wae, biasa wae. Kayaknya nggak ada infonya lagi, kelanjutannya gimana? Sidang apa piye mbiyen kayak. Kemudian yang kedua orang Badui. Orang Badui kok di Arab itu sampai sekarang masih ada, dia tinggalnya. Kalau sampai sekarang itu saya pernah lihat di YouTube itu tinggalnya di gunung-gunung gitu. Dia pakai rumah-rumahan gitu ya. Dia tinggalnya nomaden dia, enggak tetap, enggak kayak antum bangun rumah, tinggal nang kono terus sampai mati itu enggak. Dia pindah-pindah. Nah, biasanya orang-orang Badui ini sifatnya maaf bodoh. Terus soal agama kurang kasar. Karena ya jauh dari masyarakat ini jauh, dia tinggalnya kaget aku. Ditelepon Pak Camat ini Pak ini. Nanti antum kalau pengen lihat orang Badui zaman sekarang ya di YouTube aja, buka di YouTube tulis orang Arab Badui, masih ada sampai sekarang. Tinggalnya di gunung-gunung gitu. Kalau orang Arab yang modern yang tinggal di pemukiman kan rumah pakai AC gitu ya. Kalau orang Badui enggak, dia primitif gitu. Kasar. Kalau manggil Nabi saja kadang-kadang tidak ya Rasulullah gitu. Manggilnya ya Muhammad gitu. Nabi malah pernah pakai kain gini ya, kayak sorban apa sarung. Itu ditarik sama orang Badui sampai ngecap. Ini kalau tarik kainnya gini. Sang Baduinya mengatakan, berilah saya dari apa yang Allah berikan kepada Anda. Ditodong. Oh, Nabi enggak dimarahi, karena memang orang Badui itu memang karakternya begitu. Kasar. Ini bukan orang kampung ya. Kalau orang kampung kan malah halus-halusnya. Munduk-munduk gitu kalau orang kampung. Jadi beda orang Badui sama orang kampung itu lain. Malah sekarang yang kasar-kasar malah orang kota-kota ya. Petantang, petenteng, petongkong gitu kan. Orang kampung di kampung-kampung malah wah ramah-ramah, santun-santun. Jadi kalau orang Badui jangan mengimami orang muhajir. Muhajir itu kan orang hijrah zaman Nabi dulu. Muhajirin ini punya kedudukan yang istimewa. Gitu. Orang-orang muhajirin yang hijrah dari Madinah, dari Mekah ke Madinah itu punya keutamaan. Jadi tidak boleh dikalahkan oleh orang Badui. Sekarang udah tidak ada orang muhajirin. Muhajirin keturunan keberapa gitu paling ya. Orang muhajirinnya sendiri udah tidak ada. Yang terakhir orang fajir tadi. Orang Islam tapi terkenal melakukan dosa. Itu kalau ada orang Islam yang lain yang tidak terkenal melakukan dosa, dia yang lebih berhak jadi imam. Tukang mabuk jadi imam, sah enggak? Ya sah. Orang mabuk, tukang mabuk, asalkan pas sholat enggak mabuk ya. Dia sholat, ya sah. Jadi imam ya sah sholat jamaahnya, makmumnya juga sah. Tetapi kalau ada orang yang lain yang lebih, ya dosanya lebih sedikit atau tidak terkenal banyak berbuat dosa gitu ya, maka dia yang lebih berhak untuk menjadi imam. Meskipun ya jadi imam orang fajir tadi yang banyak dosa itu tetap sah. Ada zaman dulu orang namanya Hajjaj. Al-Hajjaj itu orang terkenal jelek, hidupnya di masa tabi'in, pejabat ya. Terkenal apa? Terkenal gampang membunuh orang. Termasuk ada sahabat Nabi juga dibunuh oleh Hajjaj.
Ada Abdullah bin Zubair ya. Abdullah bin Zubair di Mekah, di Masjidil Haram, dikepung, di apa namanya, dilempari batu besar-besar itu, manjanik, kayak di bom gitu ya, Maryam, tapi dia batu, sampai Ka'bahnya rusak, karena ngejar Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair sahabat Nabi, katanya ketangkap dan dibunuh oleh Al-Hajjaj. Ini dong Islam kan orang Islam, masalah. Tapi Hajjaj ini kan seperti saya sebutkan tadi ya, zaman dulu itu pejabat yang jadi imam. Gitu. Kalau Hajjaj jadi imam, ya sahabat ya, sebagian sahabat itu ya bermakmum kepada Al-Hajjaj bin Yusuf ini, tukang bunuh orang. Artinya tetap sah. Gitu. Tapi gitu ya, yang lebih kuat adalah, yang lebih berhak adalah orang yang lebih sedikit dosanya. Allahu a'lam. Nek kabeh sak masjid yo bekas wong mabuk kabeh. Ya ditonton tobatnya paling dhisik sing ndi gitu. Yang lebih berat. Ya, di penjara misalnya, di penjara isinya kriminal semua. Ya, kan ada yang enggak kriminal. Maksudnya bukan bandit, bukan penjahat. Nah, orang apa namanya? Kantoran gitu kan ada juga yang masuk penjara ya. Nah, dia barangkali lebih berhak daripada yang bekas ketangkapnya karena begal, karena membacok orang, bunuh orang. Lebih berhak yang ya tadi, yang dari kantor-kantor tadi ya, yang masuk penjaranya bukan karena kriminal yang mengerikan, cuma karena apa, salah tanda tangan, apa memang sengaja tanda tangan dan seterusnya. Itu ya, dia yang lebih berhak. Pokoknya dipilih yang paling baik gitu ya. Itu yang paling. Ada yang disoal ini? Lanjut hadis berikutnya, an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di soal menata shaf, rusu sufufakum, kalian rapatkanlah shaf-shaf kalian, wa qaribu bainaha, dan kalian dekat-dekatkanlah antara shaf itu, wahadu, dan kalian ratakanlah bil a'naq, leher-leher. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i, Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i telah meriwayatkannya, wa sahahahu Ibnu Hibban, dan telah mensahihkannya Imam Ibnu Hibban. Wah, urut aja, kita urut temu. Nah, urut biar enggak bisa menghindar. Nah, lewat dengan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagian riwayat itu bukan dengan leher tetapi dengan pundak. Jadi pundak ini disejajarkan dengan pundak kawannya. Bukan jari telapak kaki yang depan ya. Kalau kaki ini sampai pendek, cuma separuh segini. Nah, ini anggaplah jari kaki yang depan. Ini kawan sampean sebelahnya, kakinya telapaknya panjang. Nek sing diratakan itu ujung depan, ini jadinya nggak lurus. Ya, badan dia ke sini, badan yang pendek ini ke sini. Jadi maju mundur. Makanya yang dirapikan adalah leher. Leher ini sama dengan leher sebelahnya. Leher sebelahnya. Nanti safnya lurus. Nah, kalau gampang ya, kalau pakai garis ini ya, telapak kaki bagian belakang. Apa ini namanya? Tumit. Tungkah. Nah, tungkah ini yang paling nempel di belakang begini, terus ke sana, nanti safnya lurus, karena nanti pundaknya akan sejajar. Perutnya sejajar orang apa-apa. Nggih Pak Sugeng. Pak Sugeng kalau aku ya rada imbang lah. Nek sama Pak Samsul kan lain perutnya. Lah iki sejajar no, wetenge ra sejajar iki ora apa-apa, wong beda kapasitas kok. Gede sama kecil kok. Tapi punggungnya akan sama. Punggungnya sama, pundak nempel dengan pundak, ratanya sama gitu. Terus rapat gitu. Kalau kita lihat di riwayat yang lain kan, kemudian para sahabat itu
menempelkan kaki dengan kaki kawannya. Ini apa namanya? Lengan sini ini dengan lengan kawannya, sehingga tidak ada celah gitu dan lurus softnya. Cuman itu ya, mayoritas ulama tentang merapikan soft ini pendapatnya adalah sunnah muakkadah. Jumhur ulama mayoritas berpendapat begitu. Sebagian ada yang mengatakan wajib karena Nabi memerintahkan dan praktek para sahabat begitu. Kayak Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm, Imam Sun'ani itu berpendapat wajib. Kalau mayoritas itu berpendapat sunnah. Artinya kalau ada yang kemudian tidak mau dirapeti misalnya, tidak apa-apa. Gitu. Tokni bayar apa-apa. Lakum dinukum waliyadin. Padahal agamanya bodoh ya. Bagi kalian agama kalian maksudnya sesuai yang dipahami. Karena sebagian orang itu tidak mau. Tidak senang dan tidak mau. Ditempelkan kaki itu koyo tidak. Rumangsanya tidak gitu. Diinjek kaki. Kalau wong kaya nek salat senengane ngidak-idak sikil. Padahal yang enggak nginjek sikil. Nek sampean bener sampai nginjek ya sing dosa sampean. Enggak, kita suruh ngerapat, kita bukan suruh nginjek begini. Ih gen rapat tenan tak idek wae. Ya enggak boleh kalau itu dolim. Tapi rapat begini kan enggak nginjek. Kadang enggak mau. Dijeres. Terus mojok dijorok nih sing ngono. Sing apa jenenge rapetin sok. Malah sebagian kawan saya itu yang dirapat ini minggir deh nih. Mundur. Oh Pak, silakan Pak, pakai saja tempat saya. Iya, dirapati malah orang yang mundur, pakai saja tempat saya gitu. Nah, kalau begitu kan kelihatan ya. Dilihat saja, ini modelnya kayaknya nggak mau rapat ini. Sampai jangan sampai nempel gitu. Orangnya nggak mau. Kalau enggak ya dicoba dulu tempel ini. Kalau ada geser, oh berarti memang wegah. Wis tak coba rogah ini. Karena ya itu tadi, mungkin beranggapan itu sunnah. Malah sebagian itu ada yang diatur berdiri itu, kakinya yang belakang sekian senti, yang depan itu untuk mangap sekian senti. Nah gitu, kalau begitu ya tidak bisa ketemu dengan yang dipraktekkan para sahabat itu. Nah para sahabat itu kaki nempel dengan kaki, lengan kanan kiri nempel dengan lengan kawannya. Seperti berbarisnya para malaikat. Gitu. Dan Nabi mengatakan di hadis yang lain, kalau nanti ada celah-celah antara kaki-kaki itu, Nabi mengatakan saya melihat syaiton itu lewat di sela-sela kaki yang enggak rapat itu seperti anak kambing lewat. Ndi reneng. Lah wong setan ora ketok. Nah, sampai iso nonton berarti konjone setan sampai. Jadi begitu. Lah ini kalau kita sudah ngerti ya tinggal praktek. Jangan ngaji wes suwe wes ngerti praktek enggak mau. Ya enggak usah belajar. Karena ngaji kan pokoknya di amal itu. Kalau enggak diamalkan ya ngajinya atau ilmunya tidak itu bermanfaat. Wallahu a'lam. Ada yang disoal nih? Tidak ada? Azan jam berapa? 11 menit. 1 menit. Oh, cepat sini ya. Sudah aja. Silakan yang batal wudunya siap-siap. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. 1 menit.